Rebaners, bagaimana kabarnya? Film ini akan mengisahkan tentang deputi sheriff kepolisian yang menyelamatkan kotanya dari geng motor yang akan memegal kota tersebut. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Dan jangan lupa subscribe dulu ke channel ini agar saya tambah semangat untuk menghibur kalian. Dan jika sudah subscribe, kita ke alur ceritanya. Berlatar belakang di sebuah kota kecil bernama Horsecape yang dihuni oleh kurang dari 1000 jiwa saja. Selain terkenal dengan daerah pertanian, kota ini pun banyak diminati oleh pengunjungnya dari luar negara Texas karena keindahan alamnya. Dan cerita akan berfokus pada sebuah kantor kepolisian yang dikepalai oleh seorang mantan ranger bernama Jim Dillon. Dan ini orangnya, dibantu dengan seorang deputi bernama Matt atau Ahmad. Kedua orang inilah yang menangani masalah keamanan di wilayah tersebut. Sebelum diserahkan ke kepolisian negara bagian, selama 10 tahun bertugas di sana, memutuskan untuk tidak memegang senjata. Hal itu bermula sejak terjadi 10 tahun yang lalu, tepatnya ketika berlangsung sebuah operasi penangkapan seorang penjahat di mana tembakan Jim itu justru melalui temannya sendiri yang berujung kematian. Di hari yang sama terlihat dua orang anggota geng motor perkotaan dengan kedatangan mereka cukup menarik perhatian Matt dan Jim karena tak mungkin mereka jauh-jauh datang jika hanya sekedar untuk nongkrong kopi saja. Memang tak jauh dari kantor Jim terdapat kedai minum cukup viral milik seorang gadis bernama Katie, di mana warga setempat termasuk Pak Kumis ini selalu menghabiskan waktu sarapannya di sana. Bahkan seringkali dijadikan kesempatan Pak Wali Kota untuk berbicara soal pencalonannya yang akan segera digelar sebentar lagi. Tak berselang lama, kedua anggota geng tadi mendatangi kedai yang salah satunya memaksa Katie untuk memberikan sebuah bir, padahal sudah diberitahunya jika minuman ini tidak dijual sembarangan. Tapi dia malah memaksa dan menarik-narik tangan seperti ini sehingga Katie pun membalasnya seperti ini. Sementara Jim yang dari semula sudah curiga dengan gelagat mereka langsung mengamankan si botak dengan memborgolnya, sedangkan satu lagi dibiarkan pergi begitu saja. Sampai di sini Jim masih belum bisa menebak apa tujuan kedatangan mereka yang sebenarnya. Beralih ke dalam sebuah bank di mana Matt nampak tengah mendekati liang kasir cantik di sana, dan sesaat setelah balik ke kantor, lantas diperintahkan Jim agar membawa si gundul ke kantor kepolisian negara bagian untuk segera diproses lebih lanjut. Di saat bersamaan terlihat kawanan geng motor lain serta pan putih tengah menuju lokasi Horsecape juga. Yang dari mereka membagi arah terlihat seperti sudah ada rencana besar yang segera mereka persiapkan. Dan benar saja, satu dari mereka mulai memutus arus listrik pada antena pemancar telepon di sana, yang karenanya Matt ketika kehilangan kontak dengan pihak kantor tujuan, sehingga dengan mudah perjalanan Matt disabotase oleh pengendara motor lain yang memang sudah ditugaskan untuk mencegahnya. Tak hanya itu juga, mereka mampu melacak frekuensi petugas kepolisian yang sedang berpatroli. Lalu dengan berpura-pura seolah-olah melakukan pelanggaran lalu lintas, mereka pun berhasil memaksa petugas tersebut untuk mendapatkan tunjangan kematian waktu cepat. Kembali ke Horsecape di mana akhirnya Jim menyadari ada sesuatu yang tidak beres di sana. Namun di saat itu pula ia tiba-tiba mendapatkan todongan dari satu pria yang telah dilepaskannya tadi, disusul dengan kedatangan komplotan lain yang dua orang antaranya langsung menyerobot ke dalam bank dan menyandera semua karyawannya. Dari sini terungkaplah bahwa geng motor ini dikendalikan oleh sang pimpinan bernama Diablo, yang usut punya usut mereka telah merencanakan perampokan ini jauh-jauh hari sebelumnya. Stay out of that church. Termasuk dengan memanfaatkan wanita kasir yang diam-diam masih sekomplotan bersama mereka. Dengan kondisi kedua petugas marsal yang tertawa jelas bahwa Diablo semakin optimis akan mendapatkan untung besar pada proyek ini. Belum lagi sebuah mobil lapis baja yang sedang dalam perjalanan akan segera datang untuk mengisi ulang berangkasnya. Setelah membobol bank tersebut, maka kedua orang tadi lekas mengambil uangnya ke dalam mobil. Namun dari arah tak terduga, tiba-tiba saja muncul tembakan yang oleh karenanya Diablo dan anak buahnya langsung pun spontan ikut berhamburan mencari tempat berlindung. Di sisi lain, momen itu jadi kesempatan Jim untuk mendapatkan titik lemah lawan, sehingga setelah melumpuhkan salah satu dari mereka, ia bersama Matt langsung pergi ke toko sebelah untuk melakukan pemantauan dari sana.
Pada detik-detik ini, Pak Kumis terjebak pada pilihan yang harus diambilnya dengan jiwa kesatria. Meskipun pada kenyataannya dia yang kejam itu memutuskan untuk tetap mengeksekusi mati keduanya. Sedangkan di saat yang sama Jim berupaya memancing perhatian mereka dan menyembunyikan bel darurat sambil merangkai sebuah bom manual dengan menggunakan material seadanya dari dalam toko. Yang ketika dua orang dari mereka mencoba untuk membalaskan, tiba-tiba ledakan ini cukup membuka peluang bagi Jim dan Matt untuk berlari menjauh dari lokasi tersebut. Yang mana secara kebetulan mereka sempat menemukan alat komunikasi sebelum keduanya berpencar menjalankan tugasnya masing-masing. Di sisi lain, Katie menilai apa yang sedang Jim lakukan adalah wujud tanggung jawabnya sebagai pelindung masyarakat. Namun tidak bagi Pak Wali Kota, dia yang takut pamornya bersaing, malah secara diam-diam berencana mengajukan pemecatan untuk jabatan Jim saat ini. Kembali ke Matt yang atas perintah Jim pergi menuju jalan utama untuk menghentikan mobil pengiriman uang. Namun karena di sana terpantai ada mobil polisi negara dan membiarkannya mobilnya pengirimannya lewat, maka Matt pun segar kembali dan membantu mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi berikutnya. Dan benar saja di dalam bank terlihat Diablo dan beberapa anggota yang seperti sudah tahu bahwa pengiriman uangnya akan segera tiba lagi. Bagaimana tidak, sebab polisi di perjalanan tadi ternyata anak buah Diablo yang menyamar. Mengingat situasi yang tak semakin bersahabat, maka Jim akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah pribadinya dan mengambil senjata yang selama 10 tahun ini tidak ia gunakan. Bersamaan dengan itu, ia belum berhasil membuat dua petugas pengiriman benar-benar terjerat dalam perangkapnya. Mereka mengindahkan keinginan Diablo, maka langsung dibayar tunai dengan kehilangan satu nyawa dalam seketika itu juga. Lebih sialnya lagi, geng Diablo rupanya telah menghancurkan antena telepon satelit pada mobil tersebut. Artinya tak ada lagi jalan selamat bagi sang supir kecuali hanya pasrah dengan mengunci diri dari dalam mobil. Dan ya, dalam hitungan detik mereka mendapatkan beberapa tas uang sekaligus. Meskipun dengan uang sebanyak itu ia masih tetap belum puas jika belum memutuskan semua orang ada berpotensi membahayakan mereka. Nantinya termasuk Kate dan orang-orang yang ada ditawan di dalam gereja. Tak berselang lama Jim datang menabrakkan mobil persis di belakang Diablo yang sedang mengamankan uang-uang tersebut. Lalu agar Jim terpancing keluar, maka ia belum menyeret Katie dari dalam gereja untuk ia jadikan sebagai umpannya. Hey Marshall! Kondisi tersebut disaksikan langsung oleh Matt lewat teropong senjata rampasannya yang karena takut terjadi apa-apa dengan Katie, akhirnya Matt memilih untuk menyerahkan diri. Padahal di sisi lain Jim telah menyusun strategi ini untuk sejauh-jauh masih bisa belum terpancing untuk menyerah. Sehingga dia belum terpaksa menyuruh satu orang untuk membaca pojok gang yang dicurigai sebagai tempat persembunyiannya si Jim. Namun di sana hanya terdapat sebuah pickup dengan dipenuhi botol-botol kaca yang ternyata sudah siap untuk diledakkan. Raut frustasi pun terlihat jelas dari si Diablo karena alih-alih berhasil mendapatkan Jim, malah orang-orang suruhannya lah yang pada mati berjatuhan. Maka dengan hanya mengandalkan si Briok ini, ia harus segera mendapatkan Jim bagaimanapun caranya. Di tempat lain, Jim berhasil menahan satu orang dari mereka yang ternyata mantan sniper dari kesatuan marinir yang dari latar belakang tersebut akhirnya mau bergabung dengan Jim karena sejatinya ia tak setuju dengan kebrutalan yang direncanakan Diablo saat ini. Tak berselang lama ia belum bersama si Brewok datang menyerang kantor Jim dengan membabi buta. Salah satu dari peluru mereka bersarang di tubuh si mantan sniper itu hingga membuatnya tewas saat kembali ke dalam gereja yang kini hanya dijaga oleh satu orang saja, yaitu si Liang kasir. Maka dari situ Katie berpikir untuk segera saat ini juga untuk segera mengambil tindakan. Dan di saat bersamaan terlihat polisi negara bagian sedang dalam perjalanan menuju lokasi karena sebelumnya Matt sempat melapor lewat radio satelit milik ayahnya Katie. Namun di saat itu juga polisi gedungan itu tadi memberitahukan Diablo agar segera pergi meninggalkan lokasi tersebut. Dengan pistol andalannya Jim berhasil menghentikan pergerakan mereka yang mau tidak mau harus berjibaku menyingkirkan serangan Jim terlebih dahulu. Di sela-sela kekacauan ia belum masih sempat memindahkan uang tadi ke dalam bagasi motornya, mengingat semakin kecil kemungkinan ia untuk membawa semuanya, jadi hanya sedikit pun tak masalah daripada tidak sama sekali. Sayangnya niatnya untuk kabur cepat-cepat harus terkendala juga dengan motor yang tiba-tiba mogok, sehingga dengan terpaksa ia harus bangpret, yang mana kemudian hanya terdapat sebuah motor turun yang kecepatannya tak lari tak seberapa.
Di samping itu Jim masih berjubel dengan pistolnya yang mulai kehabisan pelor, namun sedikit pun ia tak menyangka jika Katie akan datang membawakan ia seekor kuda pacu yang sudah lengkap dengan senapannya. Alhasil ketika suara motor Jepang itu terdengar spontan, Jim pun langsung bergegas menyusulnya sambil melesakkan beberapa kali tembakan tepat ke arah boolnya. Dan sebuah awal yang dirancang Diablo begitu menjanjikan ternyata tak membuahkan hasil, yang mana baginya dalam posisi ini ia saat ini hampir tak berdaya harus ditambah lagi dengan todongan pistol Jim yang ia sendiri yakin bahwa Jim tak mungkin mengampuninya lagi. Enjoy bringing justice to those who deserve it.